di dada saudara itu masih kental jiwa prajurit. Tapi saya sayangkan pembicaraan itu tetap saudara lanjutkan. Malahan ada bahasa-bahasa sedikit yang disampaikan Pak Rijal tadi, yang beliau bilang tidak perlu dilihat transkripnya. Nah, ini saya sayangkan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada memang niat lain daripada saudara untuk melakukan ini, apalagi pada saat itu saudara merekam. Kata jawab. Yang mulia, justru kalau kita mencermati rekaman ataupun transkrip ini, justru saya yang menghentikan pembicaraan itu. 2 kali saya menyampaikan, di sini tertulis, Pak, terima kasih waktunya, Pak. Kalau tidak, mungkin ini berkelanjutan. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya sudah agak risih mendengar ini masalah-masalah kok seorang ketua DPR sangat intens dan aktif dan akrab sekali berbicara dengan seorang pengusaha masalah-masalah politik nasional, pemerintahan, bahkan orang-orang yang mulia sampaikan 17 orang itu. Kenapa kok bisa menyampaikan demikian? Jadi saya terus terang sudah risih menyampaikan, dan bahkan saya yang memberhentikan. Kita lihat di sini 2 kali saya minta untuk berhenti dengan menyampaikan dengan sopan, terima kasih Pak waktu. Dan yang terakhir, terima kasih Pak waktunya, sambil saya siap-siap untuk berdiri sebagai memberikan tanda bahwa cukup kita melakukan pembicaraan. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi Pak Maruf Samsudin, sedikit juga menjadi ganjalan, saya pikir sama dengan teman-teman majelis yang lain. Ada tadi sedikit, yaitu masalah transkrip dan adanya flash disk ya. Flash disk yang ada 2 macam. Nah, ada pertanyaan saya di sini, bahwa saudara menyerahkan atau diminta oleh Sudirman Said rekaman itu. Nah, sekali lagi saya menyatakan di sini bahwa saudara itu kental dengan darah militer saudara. Sudah jelas barang itu salah. Kenapa flash disk ini ataupun ini tidak dilaporkan kepada penegak hukum? Kenapa larinya ke Sudirman Said dan Sudirman sendiri menyampaikan ke MKD? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah ada maksud-maksud lain atau bagaimana kira-kira Pak Maruf Samsudin? Tidak ada maksud lain yang mulia. Saya melaporkan kepada penanggung jawab sektor, karena masalah ini dari isi pembicaraan ini terkait dengan penanggung jawab sektor yang berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian ya. Ya, sekali lagi saya tanyakan, ini kan sudah jelas salah, Pak. Sudah jelas salah barang ini. Saudara beberapa kali menyatakan mau stop berbicara dengan mereka, tapi tetap dilayani terus. Nah, yang menjadi pemikiran saya, kenapa ini masalah ini, kasus ini tidak diserahkan kepada penegak hukum? Kalau kita dengar beberapa hari ini bahwa Kejaksaan Agung sudah ikut dan tahu permasalahan ini, sehingga rekaman dari handphone yang asli saudara punya itu sudah disita, diambil oleh kejaksaan. Nah, ini dipinjam ya, dipinjam. Nah, jadi saya merasa ragu sebenarnya, terus saja nih Pak Maruf Samsudin, pernyataan saudara yang bertubi-tubi tadi menyatakan bahwa saya masih kental dengan darah militer saya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya saudara sampaikan kepada penegak hukum, saudara tidak sampaikan. Nah, saya pikir itu mungkin hak saya untuk berpikir positif atau negatif. Gitu. Baik. Saya pikir yang mulia cukup itu mungkin dari saya. Terima kasih. Sementara cukup ya. Baik, terima kasih yang mulia Bakri. Selanjutnya yang mulia
Pak Marsiaman Saragi. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan. Terima kasih juga pada rekan-rekan bersama anggota MKD, dan terima kasih pada saksi Pak Mahfud Samsudin yang datang mengikuti memenuhi sidang MKD hari ini. Tadi Pak Ma'ruf sebagai saksi menyinggung soal FCPA. Ya. Saya mau tanya Pak, sejauh mana Bapak memahami masalah FCPA itu yang berkaitan dengan karyawan yang ada di Freeport Indonesia? Yang Mulia, pemahaman saya tentang FCPA adalah undang-undang anti korupsi yang terkait dengan warga negara asing yang ada yang bekerja untuk perusahaan Amerika. Maaf pimpinan, Yang Mulia Pimpinan, bisa dikencangin sedikit, kurang jelas suara. Cukup kencang Yang Mulia dari sini. Ya, silakan. Berarti Pak Ma'ruf mungkin kurang dekat ya. Lanjut Pak. FCPA. Ya. Jadi bagi setiap perusahaan Amerika juga dapat memberikan sanksi kepada karyawannya yang melakukan kegiatan, upaya atau maksud bahkan melakukan itu adalah seperti menerima sesuatu atau memberikan sesuatu atau suap untuk dari khususnya kepada pemerintah. Demikian Pak. Termasuk perusahaan Amerika yang ada di luar Amerika. Termasuk Freeport Indonesia. Itu termasuk. Betul. Itu harus dipatuhi. Betul. Nah, begini. Tadi saksi mengatakan bahwa setelah adanya pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan SN, RM, saksi melaporkannya kepada prinsipal Jimbok, gitu Pak ya, melaporkan bahwa ada permintaan saham gitu. Betul ya. Jimbok mengatakan, ya kalau kamu mau masukkan saya ke penjara silakan, kira-kira begitu. Betul. Jadi risikonya sampai ke sana. Apabila saham itu diberikan, berarti pertanggungjawabannya bukan hanya Bapak termasuk Jimbok, atau hanya Jimbok sendiri, Bapak tidak kena? Sesuai dengan FCPA saya juga akan kena. Kena juga. Betul. Nah, undang-undang yang diperlakukan itu adalah undang-undang yang berlaku di Amerika dan perusahaan Amerika yang ada di luar Amerika. Betul ya. Hukumnya gitu. Betul ya. Termasuk Bapak juga, karena Bapak menjadi karyawannya kan begitu. Betul. Nah, sekarang berarti saksi adalah tunduk kepada dua hukum ya Pak ya. Betul. Baik undang-undang yang mengatur soal perusahaan di Amerika dan di Indonesia. Betul. Begitu Pak ya. Yang mau saya tanyakan begini Pak. Bapak telah bertemu pertama kali dengan saudara SN. Itu sudah diceritakan tadi. Tapi sebelum bertemu, Bapak pernah dapat titipan dari salah seorang komisaris FI ya. FI Freeport Indonesia, Pak Marzuki Darusman. Pada saat itu Bapak belum menjadi presidir. Begitu? Sudah. Oh sudah. Sudah. Sementara Pak Marzuki Darusman tidak lagi menjadi komisaris. Masih sampai sekarang. Oh masih. Jadi dapat pesan agar Pak Ruf ketemu dengan SN. Seperti itu. Begitu pesan. Tapi tidak terlaksana pada saat itu. Nah, Tidak.
saya mau koreksi atau saya salah dengar mungkin ini. Kemudian ada lagi salah satu pimpinan DPR yang memesan kepada Bapak agar ketemu dengan SN, gitu. Tidak ada. Tadi nama nggak disebut. Oh bukan ya? Tidak ada ya? Komisaris. Berarti saya salah dengar. Saya cabut kembali kata-kata saya. Kemudian setelah ada pertemuan tadi, yang kedua, pertama itu Bapak rekam nggak? Tidak. Berarti Bapak pada saat itu tidak ada berpikiran seperti itu ya? Tidak ada sama sekali. Pertemuan kedua juga tidak Bapak rekam? Tidak. Ketiga baru Bapak rekam? Betul yang mulia. Sekarang saya mau tanya, tadi Bapak itu tunduk pada dua hukum. Status Bapak sebagai Presiden Direktur kan gitu. Dari Freeport Indonesia. Mungkin kalau di Amerika saya tidak tahu, merekam itu boleh bebas, tidak apa-apa. Nah kalau di Indonesia menurut Bapak gimana? Ketentuan tentang merekam pembicaraan itu? Saya merekam, sama juga dengan seperti kalau kita mencatat. Dan saya tidak menyembunyikan alat yang saya pakai untuk merekam. Tapi Bapak tidak beritahu kepada mereka berdua ya? Betul, saya tidak. Hanya Bapak letakkan saja begini. Betul. Berarti bukan pemberitahuan ya, hanya meletakkan. Tapi Bapak on-kan itu alat. Betul. Padahal itu kalau menurut undang-undang di Indonesia kan itu tidak boleh. Harus diberitahu kepada yang bersangkutan atau kepada otoritas yang membawahi hal itu. Contohnya pengadilan. Ketua pengadilan itu harus dapat izin dari situ untuk merekam. Kalau peraturannya. Nah kalau umum begitu, izin dari yang kita rekam. Ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah jadi dalam hal ini boleh dikatakan bahwa saksi itu merekam, ya saya tidak tahu, itu diam-diam, gitu, atas keinginan sendiri, karena mungkin Bapak terbawa masa lalu Bapak sebagai orang bin mungkin ya, saya tidak tahu. Nah, akhirnya terjadilah rekaman tadi, kemudian Bapak simpan itu selama kurang lebih 5 bulan ya? Tidak sampai. 3 bulan? Tidak sampai. Berapa bulan? Dari sejak bulan Juli sudah saya laporkan kepada Menteri. Akhir Juni sudah saya laporkan kepada Menteri. Nah, laporan seperti ini kepada siapa Bapak melapor yang seharusnya menurut aturan di FI itu? Apakah ke perusahaan Jimbok atau kepada Menteri yang Bapak bilang tadi sebagai apa tadi penanggung jawab sektor, atau kepada Presiden? Kalau saya melihat ini Bapak lebih awal melapor kepada Jimbok, ke perusahaan, bukan ke negara. Kalau saya mengutip tadi yang mulia Pak Rizal, ya sebagai purnawirawan Pak, apa ya Pak ya, angkatan udara ya Pak ya. Saya juga, wah jadi beliau ini ditempatkan di sana, rupanya melapor dulu ke perusahaan baru kepada menteri. Pada saat itu adalah Pak Sudirman Said. Sebenarnya mungkin nggak masalah bagi orang, tapi Bapak sebagai seorang purnawirawan ABRI, Pati, ya juga yang dipercayakan oleh pemerintah ya,